Tetap berserah kepada Tuhan saudara. Sebab rencana Tuhan itu yang terbaik bagi hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah salah. Sekalipun saat ini mungkin engkau sedang menghadapi sesuatu yang rasanya sulit. Mungkin engkau sedang bertanya, di mana rencana Tuhan bagi hidupku? Dengar baik, firman-Nya berkata bahwa rencana Tuhan itu bukan rencana kecelakaan, tetapi rencana kebaikan dan damai sejahtera. Dia akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Sekali lagi angkat tanganmu, katakan, Bapakku percaya. Bapakku percaya rencanamu indah. Bapakku percaya Kau yang turut bekerja, Tuhan, amin, di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Sekali lagi dengan iman, Bapakku percaya, Bapakku percaya rencanamu indah, indah. Bapakku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Terima kasih buat segala rencana kebaikan atas hidup kami, Bapa. Ajar kami menyelaraskan hidup kami dengan firman Tuhan, supaya segala rancangan Tuhan terjadi atas hidup kami. Berbicara bagi kami malam hari ini, sampaikan isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami buka hati kami bagi firman Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup mengubah hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Dan sebelumnya kita akan mendengarkan kesaksian. Saya percaya ya, kita semua semakin hari semakin diberkati Tuhan. Tentunya karena ada banyak perubahan hidup yang sudah kita alami bersama dengan Tuhan, karena kerinduan kita mau melakukan firman. Iya, dan malam hari ini sebelum kita melanjutkan firman Tuhan, saya ingin bacakan kesaksian. Ada kesaksian yang udah masuk. Shalom Ibu Debbie, saya Lili dari Medan. Saya adalah seorang guru dan juga ibu rumah tangga biasa. Kalau saya menceritakan kebaikan Tuhan, rasanya terlalu banyak. Awalnya saya mengenal dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di tahun 2008. Ada begitu banyak mujizat yang sudah saya alami. Tetapi ya, masa-masa itu saya jatuh bangun terus di dalam dosa. Hingga di tahun 2020 awal saya mulai mendengar misbah doa. Pada bulan Oktober 2020 lalu adalah masa tersulit ketika mama saya jatuh sakit. Dan sakit yang beliau alami didiagnosa oleh dokter adalah gagal ginjal. Tapi karena awalnya mengkonsumsi obat herbal, infus sendiri karena saat itu COVID juga sedang tinggi. Ya, sedang tinggi-tingginya. Jadi kita tidak mau membawa mama ke rumah sakit. Oh, jadi infus sendiri di rumah ya. Singkat cerita, masa kritis mama sampai mama kritis, dan pada masa-masa kritisnya itu oksinya pernah drop sampai 0. Waduh. Dan mama mengalami sesak napas karena cairan yang harusnya dibuang malah masuk ke paru-paru.
matanya sudah menggantung, dan saya percaya Bu, itu kalau bukan Tuhan pasti mama saya mungkin sudah lewat. Saya terlalu percaya kepada Tuhan Yesus, karena itu setiap malam saya berdoa dan berlutut, dan saya menangis minta Tuhan menyembuhkan mama. Dan puji Tuhan, benar ya, jalan kesembuhan satu persatu mulai dibuka oleh Tuhan. Dan akhirnya singkat cerita mama sembuh. Mujizat Tuhan tidak berhenti sampai di sana saja. Saat itu usaha tempat les saya juga mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Kami juga mengalami masa-masa sulit selama COVID Bu, masa pandemi. Namun tidak sekalipun Tuhan membuat saya tidak mampu membayar gaji guru-guru. Pernah satu kali sampai saya bergetar di depan ATM ketika gaji yang harus dilunasi pas sekali. Sampai hari ini puji Tuhan murid-murid tetap les dan usaha saya bahkan lebih banyak dari sebelum COVID. Wow, puji Tuhan ya. Kerinduan saya dari kesaksian ini adalah keluarga kecil dan juga keluarga besar sedang mengalami sama seperti saya. Juga buat para teman-teman yang setia mengikut Tuhan, agar kita semua boleh mengalami Tuhan, mengalami mujizatnya, mengalami pertolongannya. Satu rahasianya hanyalah taat. Walau ketika harus memberi dalam keadaan sendiri juga sudah pas-pasan. Tapi saya tetap mencoba hidup benar, berusaha, dan jangan pernah malu untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Terima kasih Bu Debbie, mohon maaf kalau kesaksian ini panjang. Tuhan memberkati Ibu dan keluarga dan juga pelayanan Ibu dan seluruh tim. Puji Tuhan, ya Tuhan luar biasa ya Bu, apa yang kita dengar malam ini saudara. Ya, banyak orang mengalami masa sulit ketika di dalam masa pandemi ini. Tapi puji Tuhan, ya kita sudah mendengarkan kesaksian dari Ibu Lili. Ya, ketika masa pandemi dia punya satu usaha les-lesan ya. Puji Tuhan tidak pernah berhenti, bahkan bisa membayar gaji guru-guru yang mengajar di sana. Dan bahkan sampai saat ini ya bukannya turun tetapi justru semakin banyak orang yang datang. Saudara, kita melihat di sini kuncinya adalah Ibu Lili bersaksi bahwa seringkali uangnya pas-pasan. Tapi ketika Tuhan suruh menabur ya dia menabur. Bahkan mungkin bagi orang lain dia tidak pernah menahan. Saya percaya kunci diberkati adalah ketika kita mau menabur. Kita mau menjadi alat Tuhan untuk bisa berbagi dan melihat kesulitan orang lain juga ya. Bahkan di sini ya luar biasa, mamanya disembuhkan dari gagal ginjal. Dan sejak awal 2020 Ibu mulai terus belajar untuk komitmen hidup mengejar perkenanan Tuhan. Itulah yang Tuhan rindukan, supaya kita bukan hanya menjadi Kristen, tapi kita mengejar hidup benar dan berkenan. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Semalam kita sudah sampai di Kejadian pasal 26. Kita sudah melihat saudara ya, Ishak pergi ke negeri orang Filistin di Gerar. Dan kita juga sudah membaca kemarin terjadi hal yang sama, di mana Ishak berbohong kepada Abimelek bahwa Ribka itu adalah saudaranya. Tapi karena Tuhan menyertai ya Ishak seperti yang menyertai Abraham dan itulah janjinya, maka Abimelek memberikan sebuah perlindungan. Dia mengeluarkan sebuah perintah kepada seluruh bangsa itu bahwa siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, maka pastilah ia akan dihukum mati. Ya, setiap orang yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan dan juga memperoleh janji berkat, mereka akan mengalami yang namanya pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Kita akan lanjutkan
Ya, ayat 12 sekarang, kemarin sudah sampai ayat 11. Kejadian 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, hingga ia menjadi sangat kaya. Saudara, kita melihat di sini terjadi kelaparan ya. Kalau kita lihat ayat ya yang di atas, timbullah kelaparan di negeri itu, dan ini bukan kelaparan yang pertama. Ya, dan Ishak pergi ke Gerar, ke negeri orang Filistin. Di masa kelaparan itu juga pasti adalah masa kekeringan ya, di mana tidak ada hasil tanah apa-apa. Tetapi Alkitab mencatat Ishak menabur di tanah itu dalam tahun itu juga. Ketika dia menabur, dia memperoleh hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Ia diberkati Tuhan. Saudara, di tengah masa yang sulit, ya masa kelaparan, Ishak menabur. Ya, dia menabur benih. Ya, namanya kelaparan itu pasti sedang terjadi paceklik, musim kering. Tidak ada yang menghasilkan. Tetapi Alkitab mencatat Ishak menabur dan dia memperoleh hasil pada tahun itu juga, yaitu 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Perhatikan ini baik-baik saudara. Ketika kita ini menjadi orang yang diberkati Tuhan, tidak peduli di masa apapun, ketika Tuhan suruh kita menabur, maka Alkitab berkata Ishak memperoleh hasil 100 kali lipat. Hanya orang-orang yang mau menaburlah yang akan mendapatkan hasil. Apa yang kita tangkap pada hari ini saudara? Ketika kita mau menabur saudara, maka Tuhan itu akan memberkati hidup kita. Tapi banyak orang ya kalau disuruh menabur ya dia berpikir dulu saudara. Hanya orang menaburlah yang akan menuai. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur? Ya dikatakan dan Ishak orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Diberkati dulu baru menjadi kaya ya. Tapi banyak orang sekarang kejar menjadi kaya dulu walaupun gak diberkati. Beda saudara ya. Saya selalu memberitahukan beda. Orang diberkati dan orang kaya aja itu beda. Kalau orang yang diberkati, dia diberikan karunia untuk bisa menikmati kekayaannya. Tapi orang kaya belum tentu diberi karunia untuk bisa menikmati kekayaannya. Tapi Ishak adalah orang yang diberkati Tuhan. Sehingga pada masa kelaparan ia menabur dan ia mendapatkan hasil. Kuncinya adalah ia diberkati Tuhan. Lalu ia menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Menjadi kaya itu bukan dosa saudara ya, tetapi yang menjadi dosa adalah ketika kita terpikat dengan kekayaan itu. Namun kalau kita diberkati menjadi kaya lalu kita memakai kekayaan kita itu untuk menolong orang, untuk ya pekerjaan Tuhan, ya itulah yang Tuhan inginkan. Ayat 13 berkata, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba. Dan apa di sana dikatakan, dan lembu sapi yang banyak ya, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Jadi saudara, di tanah orang asing, di negeri orang Filistin, Ishak diberkati Tuhan. Sehingga dia punya sapi bertambah banyak, ya kambing dombanya bertambah banyak, bahkan anak buahnya banyak, pegawai-pegawainya banyak. Sehingga akhirnya orang Filistin menjadi cemburu kepadanya. Ya sudah biasa saudara, kalau orang tuh diberkati yang cemburu tuh banyak. Jangankan diberkati ya, kita hidup pas-pasan aja yang cemburu banyak, apalagi kalau sudah diberkati ya.
Jadi nggak apa-apa lah, itu sudah wajar. Di Alkitab pun ditulis ketika Ishak diberkati, maka orang Filistin itu cemburu, ya, iri hati. Ya, lalu dikatakan di sana ayat 8 ayat 15, segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Perhatikan, ketika ada rasa cemburu dan iri hati, maka orang akan mulai melakukan usaha-usaha untuk menutup usaha kita, pelayanan kita, karir kita. Ya, apapun akan mereka coba untuk menghalangi kita supaya tidak diberkati. Orang Filistin lupa, kenapa Ishak menjadi kaya? Karena ia diberkati Tuhan. Saudara, mau sehebat apapun orang berusaha menutup jalan kita, mau sehebat apapun orang mau menutup pelayanan kita, menutup pekerjaan kita, kalau kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, maka sia-sia usaha-usaha orang untuk menjatuhkan kita. Saya juga ingat dulu pernah ada yang berkata kepada saya akan tutup pintu berkat-Mu. Wah, saudara ya. Tetapi dia lupa, ketika kita menjadi orang yang diberkati Tuhan, ya, 1000 tangan berusaha untuk menutup jalan kita, 1 tangan Tuhan yang membuka, maka semuanya akan menjadi berbeda. Orang Filistin karena iri. Perhatikan saudara, ketika ada iri hati dalam hidupmu, ketika ada rasa cemburu dalam hidupmu, maka engkau akan mulai mengambil tindakan-tindakan yang itu adalah dosa, sehingga kita berusaha akhirnya menutup jalan orang lain, menutup pintu orang lain. Tapi ingat loh, kalau orang itu disertai Tuhan, maka hati-hati, engkau sedang berurusan dengan Tuhan. Ya, saya cuma percaya bahwa ketika orang berusaha menutup hidup saya, menutup pelayanan saya cuma percaya, saya berkata ya, kalau dia mau menutup pelayanan saya, ya yang mengangkat saya ini Tuhan. Berarti dia sedang berurusan dengan Tuhan yang sudah membuka jalan bagi pelayanan saya. Begitupun saudara harus berpikir, ketika orang berusaha menutup usahamu, engkau harus mulai berpikir, yang membuka usaha saya ini Tuhan. Kalau ada orang yang berusaha menutup usaha saya, berarti orang itu sedang berurusan dengan Tuhan. Biarin aja saudara, doakan saja. Ya, orang Filistin menutup sumur-sumur yang dipakai oleh Ishak, ya, yaitu yang pernah dibikin oleh Abraham. Kita ingat dulu Abraham pernah membuat perjanjian dengan raja. Dia berkata bahwa ya, sumur-sumur ini yang aku minta kepadamu, engkau harus mengakui bahwa ini adalah sumur, aku yang menggalinya. Orang Filistin melakukan kejahatan karena mereka cemburu dan iri kepada Ishak. Ya, ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami, sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Ya, ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar, dan ia menetap di situ. Ya, saudara lihat ya, Tuhan itu menepati janjinya. Ya, dia sudah memberikan janji kepada Abraham bahwa dia akan memberkati Abraham dan anak cucu Abraham, keturunan Abraham. Karena itu Tuhan juga memberkati Ishak. Orang-orang Filistin di sekitarnya menjadi iri hati karena melihat apa yang dikerjakan oleh Ishak itu berhasil. Maka mereka memenuhi ya sumur-sumur yang dibangun oleh Abraham dulu, sumur-sumur yang digali, ditutupi saudara dengan kotoran, dan mereka berusaha untuk mengusir Ishak dari situ. Iri hati itu akan membawa ya perpecahan. Iri hati itu akan membawa permusuhan. Bahkan iri hati dapat memisahkan kita. Bahkan saudara ya, saudara kandung pun akan bisa ya berpisah cuma gara-gara perasaan iri hati dan cemburu. Mari kita introspeksi diri saudara. Apakah ada perasaan iri dalam hati kita? Apakah ada cemburu dalam hati kita yang melihat orang diberkati, melihat saudara diberkati lalu kita iri? Mari kita sama-sama bersuka cita melihat orang diberkati. Ya, kita bersedih kalau melihat orang itu jatuh saudara. Ya, supaya Tuhan mendapati di dalam hidup kita ini ada kebenaran.
Lalu akhirnya mereka mengusir Ishak. Bahkan rajanya Abimelek itu terpengaruh dan akhirnya dia berkata kepada Ishak, lebih baik kamu pergi ya menjauh dari kami karena kamu itu sudah lebih berkuasa daripada kami. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar dan ia menetap di situ. Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu ya menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Saudara perhatikan, orang yang disertai Tuhan itu walaupun dia mau dibikin susah seperti apa, diusir ya, ditendang, dia disuruh pergi dari sana, mereka berpikir kalau dia pergi dari tanah situ maka ya dia kehilangan sumur, tidak ada lagi yang akan menjadi mata air sehingga ternaknya diberkati, perkebunannya diberkati. Ternyata waktu Ishak pergi dari sana dan dia berkemah di lembah, ya di lembah Gerar dikatakan di sana, ternyata ada sumur-sumur peninggalan Abraham juga yang dulu digali. Kita belajar di sini saudara, sebagai orang tua Abraham itu meninggalkan warisan kehidupan bagi anaknya. Sumur itu berbicara sumber mata air. Ya, satu saat bahkan sumur itu sudah ditutup lama oleh orang Filistin, saudara. Tapi ketika Ishak kembali ke sana, dia ingat ya, dulu di situ bahkan mungkin dia pernah dengar cerita orang berkata, dulu ada sumur ayahmu di sini. Di sana itu yang namanya sumur itu sangat berharga, saudara, karena di sana itu susah air. Bahkan ketika Abraham sudah mati pun ya, ada sesuatu yang dia tinggalkan bagi anaknya yang dapat menjadi sumber berkat bagi anaknya. Saudara, ya mari kita introspeksi diri, apa yang sudah kita bisa tinggalkan bagi anak-anak kita sebagai orang tua. Abraham tidak meninggalkan harta saja yang kelihatannya banyak. Tapi ada sumur-sumur yang sudah ditutup, bahkan ketika dijumpai oleh Ishak anaknya digali kembali. Dan dikatakan di sana mereka menemukan sumur, mereka menggali dan itu ternyata airnya berbual-bual. Artinya apa saudara? Sumber airnya itu banyak sekali. Ya, airnya itu benar-benar meluap-luap. Ya, mari kita berdoa saudara supaya sebagai orang tua kita meninggalkan warisan bagi anak-anak kita, bukan harta. Meninggalkan mereka sumber air. Apa itu sumber air? Ya, itu akan menjadi sumber berkat bagi hidup mereka, yaitu firman Tuhan. Mari kita boleh memberikan air kehidupan kepada anak-anak kita yang itu akan menjadi sumber air kehidupan bagi mereka di masa yang akan datang. Supaya bahkan ketika mereka ada di masa sulit, ini kan Ishak termasuk di masa sulit. Diusir dari tanah orang Filistin sehingga dia terpaksa pergi. Dan dia pergi, bayangkan saudara, membawa ternaknya, membawa orang-orangnya, itu gak sedikit. Berkemah di lembah ya Gerar saudara, berkemah keluar dari kota itu dan di lembahnya aja. Tapi ternyata di sana ada sumur yang bekas digali dulu oleh ayahnya. Mereka menggalinya dan keluarlah air yang berbual-bual. Ya, saya percaya banget kenapa keluar air yang berbual-bual. Sekali lagi Tuhan berkata karena Ishak diberkati Tuhan. Mungkin kalau orang Filistin yang menggali sumur itu ya tidak seperti itu airnya. Percayalah saudara, ketika kita hidup takut akan Tuhan, menjadi orang yang diberkati Tuhan, bahkan di tempat yang tandus sekalipun akan tersedia mata air bagi orang-orang yang mau setia dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena itu jangan pernah berhenti menjadi orang yang terus menyenangkan Tuhan, terus menyukakan hati Tuhan, sehingga ketika kita di dalam kesulitan sekalipun, dimanapun kita berada, Tuhan sanggup memberkati dengan sumber air bahkan yang berbual-bual, sehingga hidup kita ini menjadi
ya bahkan berkat bagi banyak orang. Mari kita akan merenungkan firman ini saudara. Terima kasih Tuhan, kami percaya ada begitu banyak pelajaran yang kami dapat dari firman Tuhan malam ini. Kami melihat dari kisah hidup Ishak, dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Dan ketika Ishak menjadi orang diberkati Tuhan, dia menabur di tengah masa kering, di zaman kelaparan. Kami percaya secara musim mungkin keadaan tidak mungkin dia akan melihat hasil dan menuai berkat. Tetapi karena Alkitab berkata Ishak diberkati Tuhan, sehingga apa yang dilakukan dengan tangannya Tuhan buat berhasil. Biarlah dalam hidup kami juga kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan dengan tangan kami itu akan mendatangkan berkat Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu malam ini yang setia mengikuti mesbah doa. Para suami, istri, anak-anak, biarlah kami boleh selalu tinggal dalam takut akan Tuhan. Jadikan hidup kami menjadi hidup yang penuh arti di dalam Engkau, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang terus Bapa mengejar perkenanan-Mu, dan hidup kami diberkati disertai Tuhan, sehingga di tengah masa sulit pun kami akan melihat pertolongan Tuhan. Berkati para suami-suami menjadi imam, istri menjadi penolong anak-anak hidup takut Tuhan. Berkati setiap mereka anggota keluarga kami Tuhan yang sedang sakit, terbaring sakit, bahkan siapapun yang ada di luar sana yang sedang terbaring sakit. Hamba berdoa lawatan Tuhan terjadi. Jamah lawat Tuhan, biar kesembuhan-Mu terjadi. Hari ini di dalam nama Yesus berkatakan dan pegang bagian yang sakit, saudara katakan dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kami tahu dan percaya Tuhan kami Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati Bapak setiap anak-anak-Mu juga yang hari-hari ini sedang ada dalam masalah pergumulan yang berat, tekanan kehidupan, masalah keuangan, yang terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Yang ingin menjual aset Tuhan jamah dan lawat juga berikan pembeli yang terbaik yang dari Tuhan. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tuhan jamah dan lawat mereka yang terikat dengan dosa-dosa kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang terikat dengan perselingkuhan, amarah, kepahitan, dendam, kebencian, yang terikat dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Kami buang semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan rokok, minuman keras, obat-obatan terlarang, narkoba, kami tolak dalam nama Yesus. Yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak dalam nama Yesus. Kami dilepaskan dan dimerdekakan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus, sehingga keturunan ilahi boleh ada dalam hidup kami. Tuhan juga terus memberkati untuk setiap mereka Bapa yang berkekurangan. Tuhan mencukupi setiap kebutuhan hidup kami ketika kami sungguh-sungguh bertobat merendahkan diri di hadapan Tuhan. Engkau juga terus memberkati Tuhan bangsa kami Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan-Mu terjadi buat bangsa kami. Tuhan selamatkan bangsa ini, luputkan bangsa ini, ampuni bangsa ini. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan ampuni bangsa kami. Biarlah damai sejahtera, hujan pertobatan tercurah buat bangsa ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet yang ada dalam nama Yesus. Boleh terjadi Tuhan lawatan-Mu atas bangsa kami, sehingga ada pemulihan di atas bangsa ini. Kami percaya damai sejahtera Tuhan turut buat bangsa kami. Diberkati tanahnya, diberkati lautnya, udaranya, sungainya, diberkati penduduknya, diberkati hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, diberkati Tuhan. Sehingga bangsa kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan terus memberkati semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Secara khusus kami terus berdoa buat Ukraina dan Rusia. Lawatan Tuhan terjadi bagi bangsa ini Bapa. Ampuni Tuhan, biar boleh kesepakatan damai terjadi sehingga perang boleh berhenti. Terima kasih buat setiap anak-anak-Mu yang setia berdoa di benua mereka, di negara mereka masing-masing. Kami percaya nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan.
Kami membuka hati dan tangan kami Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, dan Engkau menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.